Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Koja Kito. Apaan tuh Bu Koja Kito? Berkoja sambil bercerita. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Senja Pratiwi dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Nah, kami kedatangan tamu nih, ibu yang paling cantik nih. Sebelumnya perkenalan nih Bu, nama ibu siapa dan dari mana? Iya, terima kasih. Ini juga cantik, ini suaranya juga bagus. Adik-adik semua ya, adik-adik rekan guru dan adik-adik siswa. Kebetulan saya Dr. Randa Ohorela Erma M.Ikom, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan. Daulat nih di sini untuk Di podcast bertemu Koja di Kito. podcast Koja Kito. Nah, di sini Senja mau tanya-tanya nih Bu, apa sih Bu program-program prioritas? Ya, terima kasih ya. Jadi sekarang ini kan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kalau kita tahu bahwa visi besarnya pendidikan bermutu untuk semua. Iya betul. Pendidikan bermutu untuk semua itu artinya bahwa semua seluruh. guru ya, tidak memandang ke komunitas, tidak memandang ke siapa, semua itu punya kesempatan untuk memperoleh apa yang diharapkan dari pendidikan bermutu untuk semua. Jadi semua mendapatkan manfaatnya. Lalu program-program prioritas nih, hari ini di SMK 1 kan ada kegiatan nih. Iya. Nah, itu salah satunya juga program prioritas. Jadi diantaranya ada pelatihan pembelajaran mendalam ini untuk para guru ya. Para guru baik itu jenjang PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, SMK, bahkan kepala sekolah. Untuk memperoleh untuk pelatihan pembelajaran mendalam. Lalu ada juga nih coding. Nah, coding ini para guru baik itu sama guru sekolah dasar sampai dengan SMA SMK akan memperoleh pelatihan coding. Nah, ini karena di kurikulum itu sekarang mungkin kalian sudah mendapatkan ya. Jadi di kurikulum sekarang ini untuk sekolah dasar, adik-adik kita kelas 5 dan kelas 6 itu nanti akan memperoleh pelajaran yang terkait dengan coding. Berarti ada pembelajaran baru berarti. Betul. Lalu untuk SMP, SMA atau SMK juga dapat. Ya, Bahkan kalau bisa juga dalam konsepnya ekstrakurikuler. Itu untuk coding. Lalu ini ada juga nih pelatihan untuk bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini yang disasar itu guru-guru BK. Guru-guru BK itu guru bimbingan konseling. Sekolah ini kan ada ya? Iya, ada Nah, konseling. ada berapa guru di sini? Kira-kira juga kurang tahu kalau untuk itu ya. Ya, jadi yang jelas sasarannya guru BK, baik itu yang ada di SMP, SMA kan ada guru BK, dan guru sekolah dasar, guru kelas. Memang kalau di SD dulu ada BK nggak di SD? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, teman-teman guru, ibu-ibu guru yang ada di sekolah dasar itu nanti akan dititipi nih bagaimana konsep daripada bimbingan konseling yang ada di guru BK itu sendiri, supaya guru-guru sekolah dasar itu bisa paham, bisa mengcoaching, bisa mengarahkan anak didiknya gitu ya, sama seperti guru BK. Jadi fungsinya itu dititipkan di mereka. Berarti bimbingan konseling itu sangat berperan penting ya Bu bagi kelangsungan siswa maupun guru-guru. Betul. Dan nanti juga guru bidang studi yang lain itu juga akan mendapatkan pelatihan BK, supaya kalau dia kayak dirimu nih, oh anak ini kok ngomongnya bagus ya, berarti nanti diarahkan untuk yang semestinya kamu tuh nanti masuk jurusannya yang seperti ini gitu. Iya. Jadi memberikan coaching, memberikan pengarahan, memberikan dampingan seperti itu ketika sasarannya adalah guru bidang studi. Iya, Gitu berarti ya. yang pastinya dia selalu memberikan support untuk Betul. para siswa-siswa yang ada ya Bu. Nah, terus ini Bu, Masih ada lagi. Masih Masih Apaan ada tuh? lagi matematika gembira. Oh, Nah, baru ya? takut nggak kamu sama pelajaran matematika? Kalau untuk matematika tidak, karena selagi kita memahami hal tersebut
matematika itu asik. Asik, matematika asik ya. Asiknya kenapa itu? Ini jadi saya yang bertanya ini. Karena matematika tuh Bu, mungkin ada beberapa orang yang tidak mengerti kan. Mungkin dia belum mempelajari rumusnya saja, tapi ketika dia mengerti, pelajaran tersebut menjadi asik dan bisa dari menghitung terus membagi dan barangkali itu jadi asik pokoknya. Iya, iya, jadi kamu sama teman-teman itu kalau berkumpul coba berdialog tentang numerasi. Jadi terbiasa dengan angka-angka. Jadi melihat sesuatu itu cobalah dihitung, lalu coba tebak-tebakan dengan teman-teman supaya numerasi itu menjadi sebuah pembiasaan. Dan matematika, intinya matematika itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan momok gitu ya. Bukan momok. Dan mudah-mudahan kalau dialog-dialog itu bisa dilakukan oleh adik-adik ini ya, mungkin dengan baik itu mungkin juga bisa jadi ngobrol lah dengan guru, dialog-dialog kecil gitu ya, supaya terbiasalah dan kita itu bisa bernalar kritis. Dan pembiasaan menggunakan numerasi itu menjadikan kita itu semakin cinta dengan angka, dengan matematika gitu ya. Nah, itu. Tidak hanya itu ya, mungkin Ibu, kita dapat berbicara dengan guru untuk belajar lagi menggunakan pemikiran kita agar berpikir lebih kritis dan berpikir lebih cepat biasanya Ibu. Tidak berpatokan kepada matematika, mungkin pelajaran lain seperti bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Semuanya. Untuk melatih public speaking dan lain sebagainya Ibu. Nah, ini langsung nih fungsi bimbingan konseling nih, nanti langsung bisa mengarahkan ke anak-anak kita ya, ke adik-adik, ke teman-teman, mereka mau diarahkan kemana ya. Oke. Lalu masih ada lagi nih, kan kalau guru-guru itu kan sering dapat pelatihan ya, Iya, betul, tapi tenaga pendidik lainnya seperti tenaga administrasi di sekolah ya, kalau masuk ke TU itu kan ada tenaga administrasi, ada para pustakawan, ada di sini ada laboratorium. Ada. Nah, itu kementerian sekarang tuh juga akan memberikan pelatihan bagi mereka. Nah, tinggal ditunggu saja nih teman-teman. Bakal yang berkembang ada lebih pesat lagi ya Ibu. Betul. Dan memang kalau untuk saat ini sekarang ini secara serempak ya di Sumatera Selatan ini sedang mengawal program pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu tentunya itu adalah bentuk pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan tentunya menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Pendekatan ini kalau kita lihat ya, ini harus diketahui bahwa dasar prinsip-prinsip yang ada di pembelajarannya ini mengkolaborasikan harapannya bahwa berkesadaran, lalu tentunya bermakna dan menggembirakan. Nah, tentunya pelatihan ini berharap guru-guru itu bisa memuliakan kalian nih. Konsepnya seperti itu. Apalagi untuk Senja yang masih kelas 10 nih Bu. Semuanya, semuanya. dari yang PAUD sampai PAUD, dengan TK, SMA, SMK itu mereka ingin memuliakan murid agar tentunya bisa menerima pembelajaran secara optimal dan tentunya secara mendalam. Gitu ya. Ini luar biasa nih. Iya. Lagi ya Ibu. Nah, ini mungkin Ibu ada pesan-pesan atau masih mau lanjut lagi? Iya. Pesan-pesan aja ya, karena ini mau berpindah ke sekolah lain. Pesan kepada adik-adik ini terutama ya, belajar yang baik, lalu tentunya ingat bahwa kita itu harus bersakit-sakit dahulu gitu ya, bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pelajarilah segalanya dengan baik, timba ilmu sebanyak-banyaknya, bukan saja dari guru ya. Sekarang banyak sekali media-media yang adik-adik bisa sebagai bahan untuk peningkatan
mutu adik-adik, dan berbijak-bijaklah ya. Jadi kalau menggunakan teknologi, berbijak, jangan asal ambil, lihat jangan yang positifnya, yang negatifnya jangan sampai disentuh gitu ya. Dan yang paling utama, berbaktilah kepada guru, karena guru yang akan memberikan ilmu, memberikan pengalaman berharga bagi kalian, agar kemudian nanti kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sukses atas bimbingan guru. Iya, betul. Apalagi zaman sekarang nih Bu, ada yang namanya kan teknologi, yaitu seperti handphone kan dan lain sebagainya. Banyak tuh Bu yang menggunakan handphone untuk ke hal-hal negatif gitu Iya, kan Bu. itu Seharusnya jangan, karena itu akan merusak pola pikiran kita. Nah, jadi sebentar kata Ibu tadi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dimana kita harus belajar lebih giat dan harus bisa mengetahui apa sih arti dari pembelajaran tersebut gitu. Lalu kemudian hari mungkin nanti kita akan menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Amin. Terima kasih ya. Mungkin apa lagi Bu? Mungkin itu saja. Semangat ya, tetap menginspirasi teman-temannya di yang lain, karena apa yang kalian perbuat hari ini menjadi bagian yang luar biasa, menginspirasi teman-teman bahwa hal-hal kecil yang kalian lakukan ini menjadi bekal bagi teman-teman sejawat. Betul. Dan ingat, teruslah berbakti ya kepada guru dan orang tua tentunya. Jadi begitu saja Ibu. Iya. Nah, jadi itu saja dari Ibu kita. Nah, mungkin udah Ibunya terlalu buru-buru nih ya Bu ya, masih ada program di tempat lain. Jadi begitu saja Koja kita hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Bu. Dadah.